Halo, Itu Mbak Mbak Puspita kayaknya. halo. Iya. Mas Yusuf ke apa? Ke emanasi lagi. Itu Mbak Puspita udah bisa gabung. Baik. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Ya, Baik. Falsafah selanjutnya yaitu falsafah emanasi dari Ibnu Sina. Sebagaimana gurunya Al-Farabi, Ibnu Sina juga membahas falsafah emanasi atau yang disebut dengan al-faid. Maaf itu salah ketik ya. Jadi yang benar Durian ap- al-Syairi bisuhulillah. apa yang benar itu? Durian al-Syairi bisuhullah, yang artinya mengalirnya sesuatu dengan mudah, atau disebut juga dengan pada al-ana al-intila, yang artinya tempat itu penuh bertumpah isinya. Menurut filosof, teori emanasi adalah suatu kelimpahan yang pada dasarnya terjadi dalam bentuk tunggal dan bertingkat secara mekanis determinis yang akhirnya melahirkan alam yang beraneka ragam. Dari yang tunggal pertama lahir, yang tunggal kedua sebagai satu kesatuan, dan yang pertama adalah akal. Jadi salah satu pemikiran terpenting dari Ibnu Sina ini adalah emanasi, yang mana menurut beliau emanasi adalah teori tentang keluarnya suatu wujud yang mungkin atau alam makhluk dari zat yang wajib al-wujud atau zat yang mesti ada diwujudkan. Teori emanasi disebut juga dengan teori urut-urutan wujud. Dalam salah satu karyanya Ibnu Sina, yaitu Al-Isyarat wa Al-Tanbihat, Ibnu Sina merumuskan teori emanasi dengan menerangkan bahwa emanasi adalah sesuatu yang dengannya sebuah eksistensi dilahirkan dari yang lain, yang bergantung pada eksistensi lain tanpa perantara materi, instrumen, ataupun waktu. Tetapi sesuatu yang didahului oleh non-eksistensi dalam waktu tanpa membutuhkan perantara. Tindakan emanasi karenanya mempunyai derajat yang lebih tinggi dari tindak penciptaan dan kontinensi. Jadi yang saya sebutkan tadi adalah teori emanasi menurut Ibnu Sina. Sistem emanasi menjelaskan bahwa seluruh alam dengan semua kejamakan khasnya telah beremanasi dari dan tereduksi kepada Tuhan sebagai prinsip pertama eksistensi. Setiap wujud emanatif dicirikan Ibnu Sina keadaannya sebagai efek imanan atau aksi emanatif prinsipnya tersendiri. Ibnu Sina dalam emanasinya yaitu Nadariyatul Faid mengadakan sintesis antara teori filsafat dengan teori kalam. Seperti teori Aristoteles yang berpendapat bahwa alam dunia adalah azali dan tidak ada dalil akal yang membuktikan bahwa dunia kita ini ada permulaannya. Alam dunia di sini dianggap abadi dan tidak akan binasa. Namun sebaliknya, menurut Islam, alam ini adalah baharu, fana, dan akan binasa pada suatu saat nanti. Oleh karena itu, Ibnu Sina berpendapat bahwa terjadinya alam ini adalah dengan cara melimpah, yaitu seperti melimpahnya cahaya dari matahari atau melimpahnya panas dari api. Hal yang mana sudah menjadi hal lazimnya. Berbeda dengan Aristoteles,
Ibnu Sina berpendapat bahwa alam ini bukan azali, tetapi didahului oleh keadaan tidak ada, yaitu yang berarti baharu. Teori emanasi yang digunakan Ibnu Sina adalah proses kejadian alam itu. Menurut Ibnu Sina, alam semesta, yaitu selain Tuhan, sepenuhnya terdiri dari berbagai peristiwa yang ditentukan dan dipastikan. Hanya Tuhan sajalah satu-satunya zat yang tidak diakibatkan oleh sesuatu di luar dirinya, yaitu Tuhan. Tuhan adalah sebab pertama yang dari serangkaian sebab akibat yang membentuk struktur realitas. Akan tetapi menurutnya, pengetahuan Tuhan adalah pengetahuan ipso facto tentang segala sesuatu di luar dirinya yang merujuk pada Tuhan. Dan dengan mengetahui dirinya, maka tidak lagi mengetahui segala maujud di luar dirinya. Kemudian bagi Ibnu Sina, Tuhan hanya tahu terhadap esensi-esensi atau universal, bukan pada maujud-maujud khusus, karena yang khusus secara pasti diketahui secara indrawi. Dalam teori emanasi, Ibnu Sina berpendapat bahwa alam diciptakan oleh Tuhan dalam keadaan ada bukan adanya alam dari ketidakadaan. Dengan kata lain, dipahami bahwa alam ini adalah diciptakan dari pernyataan tersebut, seandainya alam diciptakan dari kondisi tidak ada, maka maksud untuk mengatakan alam ini diciptakan tidak akan memenuhi syarat logika. Sesuatu ada secara logika haruslah berdasarkan kepada apa yang sudah ada. Jadi pada dasarnya, teori emanasi Ibnu Sina adalah pengeluaran akal-akal sebagaimana yang dikemukakan oleh gurunya yaitu Al-Farabi. Namun, sedikit berbeda dari Al-Farabi yang berpendapat bahwa akal pertama berpikir mengenai dua objek, yakni Tuhan dan dirinya sendiri. Ibnu Sina berpendapat bahwa akal berpikir mengenai tiga objek, yaitu Tuhan sebagai wajib al-wujud li nafsih, lalu akal sebagai mungkin al-wujud li nafsihi, dan akal sebagai wajib al-wujud li ghairih, yaitu yang aktual karena sebab yang lain. Maka akibat yang muncul dari pemikiran akal-akal tersebut adalah juga tiga macam. Dan Tuhan tidak hanya berpikir mengenai dirinya, tetapi juga berpikir mengenai dua objek, yaitu wajib al-wujud li nafsih atau dirinya sendiri, dan wajib al-wujud li ghairih. Itu sebabnya dari Tuhan timbul akal pertama dan malaikat utama atau khairib. Sedangkan versi Al-Farabi hanya melimpahkan akal pertama sebagai wujud tsani. Dan dari akal pertama yang memikirkan tiga objek melahirkan tiga limpahan. Bisa dilanjut saatnya Mas Yusuf. Ke yang tadi yang apa? Yang kenabian. Halo, yang mana ini? Itu Mbak Puspita. Yang sebelum itu. Nah, betul. Ya, yang selanjutnya yaitu ada falsafah kenabian Ibnu Sina. Sebagaimana yang ini falsafah kenabian. Sebentar.
Ya, falsafah kenabian Ibnu Sina atau Al-Nubuwah. Bagaimana yang telah disebutkan di atas, yang sebelumnya saya sebutkan, bahwa akal mempunyai 4 tingkat dan yang paling rendah adalah akal material. Hal tersebut tadi disebutkan oleh kawan saya yaitu Wildan. Tingkatan akal yang paling rendah adalah akal material atau al-aql al-hayulani. Ada kalanya Tuhan menganugerahkan kepada manusia akal material yang besar dan kuat yang menurut Ibnu Sina diberi nama al-hads. Daya yang ada pada akal material serupa ini sangat kuat sehingga tanpa melalui latihan mudah dapat berhubungan dengan akal aktif. Dengan mudah dapat menerima cahaya atau wahyu dari Tuhan. Akal serupa ini mempunyai daya suci atau kuah manusia. Dan hal inilah bentuk akal tertinggi yang dapat diperoleh oleh manusia. Namun akal ini hanya terdapat pada nabi-nabi. Lalu lanjut saja ke slide selanjutnya. Yang selanjutnya adalah falsafah wujud Ibnu Sina. Dalam pembuktian tentang eksistensi Tuhan, Ibnu Sina menempuh jalan yang agak berbeda dengan jalan yang ada dalam agama dan juga dengan dalil para teolog atau ahli mutakalimin yang tertitik tolak pada konsep yang disebut dengan alam baharu. Dia sebenarnya hanya melanjutkan dalil ontologi yang berasal dari Aristoteles dan mengikuti Al-Farabi sebelumnya dengan membagikan wujud ini kepada 2 jenis, yaitu yang pertama wajib al-wujud dan mungkin al-wujud, sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya. Wajib al-wujud adalah sesuatu yang ada atau al-maujud. Jika diandaikan tidak ada, maka menjadi mustahil. Dengan kata lain, ia pasti ada atau mesti adanya. Sedangkan yang dimaksud dengan mungkin al-wujud adalah yang tidak diandaikan. Tidak ada atau ada, ia tidak menjadi mustahil. Maksudnya, ia boleh ada dan boleh tidak ada atau tidak ada dari sisi siapapun. Konsep ini semata-mata bersifat akali, namun Ibnu Sina menjabarkannya dengan membagikan wajib al-wujud menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama, wajib al-wujud bizatihin. Wujudnya ada karena zatnya semata, sehingga mustahil jika diandaikan tidak ada, karena adanya tidak butuh sebab yang lain di luar dirinya. Yang kedua adalah wajib al-wujud bi ghairihi. Wujudnya karena ada sesuatu yang lain di luar zatnya. Umpamanya, tempat adanya itu bukan karena dirinya, melainkan hasil penambahan dengan 2. Atau penambahan 2 dengan 2. Mungkin ini yang bisa saya dan Wildan sampaikan mengenai filsafat Ibnu Sina. Selanjutnya, apabila ada pertanyaan boleh disampaikan. Mungkin saya akan berusaha menjawab. Ya. Sebelum ada respon, kamu diskusi dulu apa yang pokok Anda berdua itu. Kalau yang satu nggak hadir ya, siapa Alvin nggak hadir ya? Alvin, iya. Hasani kemana dia? Kemarin kata Alvin izin ke Prof. Amin. Apa? Untuk presentasi kemarin Alvin tuh WA saya Pak, katanya udah izin sama Prof. Amin. Gitu katanya. Karena apa? Ada tugas ya? Nah itu tuh. Ini kan nggak bagus ya anunya ya. Jadi
ini sinyalnya. Bilangnya itu hospital. Kata kemarin Alvin WA saya katanya ada acara keluarga yang urgent atau bagaimana itu, jadi Iya, Alvin pas sudah ya. izin kepada Ya, acara keluarga nggak tahu apa gitu. Ini memang apa ya, internetnya jelek apa bagaimana? Kok nggak bagus dari awal tadi ya? Ini juga iya Pak. bersuara ini sekarang ini, apa, kemeresek. Jadi nggak jernih, nggak bisa Iya, Pak. diperbaiki. Jadi di rumah ini dari telepon saya Pak yang bermasalah. Terus di rumah saya juga jaringannya gimana ya, jaringannya jelek sekali Pak. Soalnya saya sedang di rumah Kalau tidak di Jogja. dipindah ke tempat yang siapa gitu, yang lebih jernih gimana? Bisa nggak? Dari Tarwiyah pindah ke mana? Elsa atau ke Iya Pak, ini siapa? saya Wildan? sudah di atas. Iya. Tapi ya itu tadi, kok kemeresek gitu, nggak seperti biasanya jernih. Gitu. Oke, gimana itu Puspita sama Wildan? Apa yang mengesankan kepada dari itu tadi ya? Memang nggak mudah itu tadi, tetapi ya begitu, nggak mudah cerita yang nggak mudah seperti tadi. Tetapi apa sebetulnya yang mengesan bagi kamu ya? Saling Saya ya silakan. Prof. Yang paling menarik menurut saya ini terkait dengan pemikiran filsafat pemikiran filsafat jiwa Ibnu Sina. Ini di sini dijelaskan kan ada 3 bagian, yaitu nabati, hewani, dan insani. Nah, jika jiwa nabati dan jiwa hewani ini yang menguasai tubuh manusia, maka manusia itu akan seperti binatang. Kenapa? Karena tidak ada yang mengatur, hanya bersifat liar saja. Akan tetapi jika jiwa manusia yang berkuasa dalam diri manusia atau jiwa insani ini yang berkuasa dalam jiwa manusia, maka orang itu akan seperti malaikat dan dekat dengan kesempurnaan. Kemudian juga yang cukup menarik ini terkait bahwa jiwa nabati ini dan jiwa hewani ini akan hancur bersama hancurnya jasad. Artinya jika manusia sudah mati, maka jiwa hewani dan jiwa nabati ini sudah akan hilang. Akan tetapi jiwa rohani ini atau jiwa insani ini tidak akan hancur meskipun jasad itu hancur. Mungkin itu yang cukup menarik menurut saya dari pemikiran Ibnu Sina tentang filsafat jiwa. Ya. Oke, Anda tertarik tentang jiwa ya. Ada jiwa nabati, ada jiwa hewani, ada jiwa insani. Nanti saya akan ke Puspita, tapi ya begitu. Jadi jiwa itu ya sebetulnya sangat, atau soul ya, soul itu ya sebetulnya sangat sentral di dalam kehidupan manusia ya. Bahkan kehidupan binatang, kehidupan yang bisa tumbuh, bisa bergerak. Kalau hewani bisa bergerak, kalau binatang kan tumbuh. Kalau manusia kombinasi ya tumbuh, ya bergerak, ya bahkan berpikir. Binatang tidak berpikir, apalagi tumbuh-tumbuhan. Nah, maka ya jiwa tadi itu lalu dia bagi secara tingkatan-tingkatannya itu.
Ya kalau nabati sama hewani begitu ya begitulah ya, karena alam semesta seperti itu ya. Jadi kalau mati maupun enggak itu kan ya sudah seperti itu. Tumbuh-tumbuhan mati ya sudah mati. Kalau binatang ya begitu juga, mati ya sudah. Tetapi kalau manusia, nah itu yang menjadi problem tadi itu, menjadi rohani atau insani, jiwa insani tadi itu. Lalu mengapa ada nabi tadi, ada filsafat kenabian itu. Ya karena tadi jiwa manusia bisa meluncur menjadi jiwa binatang. Begitu. Dalam kehidupannya dia bisa meluncur menjadi binatang dan ya penuh dengan sifat-sifat kebinatangan ya. Nah, untuk menjaga itu lalu ada kaitannya dengan filsafat kenabian. Artinya ada hal yang disebut suci tadi ya, disebut al-hadsiyah. Nah, tentang suci ini yang bisa memahami suci dan tidak itu kan hanya jiwa insani. Kalau jiwa nabati dan hewani, dia tidak mengenal hal-hal yang sacred itu, dalam bahasa sosiologi agama sacred, hal yang suci. Jadi Ibnu-Sina sebetulnya dari awal dia sudah mengenal tentang the sacred itu atau al-quwwah al-hadsiyah tadi. Nah, itu hanya dimiliki oleh jiwa insani. Nah, jiwa insani itu tadi bahayanya dia bisa meluncur ke hewani dan nabati gitu. Nah, maka di situ yang menjadi misterius betul kan, dalam arti dalam kehidupan ini ya meskipun tiap hari kita kemana-mana bergerak kan karena jiwa itu, karena roh itu begitu nyata, tetapi sekaligus tidak nyata gitu, tidak kelihatan. Kalau mau ditunjuk yang mana yang disebut jiwa itu sama sekali tidak tahu kita. Kalau jiwa itu dicabut, ya, dalam arti mati ya baru tahu bahwa oh ya ada jiwa gitu. Jadi sangat abstrak sekali, konkret tetapi abstrak. Itulah yang kemudian misteri ya. Dalam teologi Protestan disebut tremendum fascinans, mysterium tremendum. Jadi misteri itu ya, misteri tetapi dia mengagumkan, menggetarkan gitu, karena ya tiba-tiba mati orang yang sehat begitu, tiba-tiba mati dan tidak bergerak gitu. Mati. Nah, disitulah maka akal manusia tadi itu dia punya renungan atau punya sisi pemikiran sampai seperti itu gitu. Kalau yang dua tadi nggak sampai di situ. Nah, disitulah dalam Al-Quran disebut dalam surat At-Tariq, "Falyanzuril insanu mimma khuliq." Jadi manusia itu harus melihat bagaimana dia diciptakan. Karena dia diciptakan ada unsur-unsur nabati, ada unsur-unsur hewaninya, dan juga ada unsur-unsur insaninya. Falyanzuril insan mimma khuliq. Binatang tidak memerlukan begitu, apalagi nabati. Maka di situ ada tingkatan yang tinggi sekali dalam penciptaan manusia itu. Penciptaan manusia itu karena dia bisa memikirkan dirinya sendiri. Nah, disitulah lalu ada nanti the life of mind itu, bagaimana kehidupan akal pikiran itu.
Nanti ada kebebasan, ada freedom of expressions, ada itu yang modern seperti itu. Freedom of associations, freedom of segala macam itu. Freedom itu adalah dari jiwa ini tadi, kan, jiwa insani tadi itu begitu. Kedua jiwa yang lain tidak ada begitu. Nah itulah maka saya kira meskipun dia berpikir sangat filosofis, tetapi juga mengakui tentang kenabian tadi itu. Tapi uraiannya sangat filosofis ya, bukan lalu seperti uraian mutakalimun gitu, tidak. Lalu dia mengatakan bahwa dari al-aqal al-hayulani itu tadi, akal material tetapi kuat dan besar dan kuat sehingga bisa menyentuh sisi-sisi kesucian, itulah yang disebut al-quwah al-hadasiyah, dan itu hanya diperoleh oleh nabi-nabi, khususnya Nabi Muhammad lah gitu kira-kira kalau dalam Islam ya. Tapi nabi-nabi yang lain ya seperti seperti Nabi Isa, ulul azmi itu yang 5 itu kan, ya ketika dia bicara tentang teori kenabian ya teori kenabian ulul azmi itu. Dan itu dia mempunyai hubungan yang berbeda dengan manusia biasa begini, tidak sampai mempunyai hubungan direct experience gitu ya, pengalaman langsung dengan al-quwah al-hadasiyah tadi itu, yang suci itu ya. Dan itu menjadi sumber dari agama-agama di seluruh dunia itu. Oke, jadi saya kira sementara begitu dulu tentang jiwa. Dan ya satu lagi, bahwa ini yang kontroversial nanti dengan Ghazali, sama sekali bertolak belakang, karena dia bilang ketika kita bicara jiwa, maka jiwa itulah yang kekal. Karena itu unsur ketuhanan yang paling suci adalah jiwa. Ketika inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, itu betul-betul kesucian, kembali kepada yang suci. Dan kita tidak tahu, saya hidup begini, tiba-tiba saya nggak tahu umurnya berapa, dan alhamdulillah sudah 68, tapi kemudian mati gitu kan. Sudah wassalam gitu. Nah, wassalamnya itu badan dan alam materi ini tadi yang ditinggal di kuburan. Tetapi yang roh saya itu kembali ke Tuhan, itulah yang disebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan itu kekal. Jadi yang kekal itu menurut filosof Ibnu Sina adalah rohnya itu, bukan badannya. Badannya ditinggal di kuburan itu sudah. Nah itu nanti Al-Ghazali marah-marah sekali, mutakalimun tidak begitu. Nanti yang dibangkitkan di akhirat itu ya dengan badannya begini. Jadi badan dan jiwa sama-sama dibangkitkan di akhirat. Tetapi kalau filosof enggak. Yang dibangkitkan itu atau yang kekal itulah, itu adalah rohnya ini. Ya kalau diangen-angen sih secara filosofis teoritik tadi itu ya, saya kira masuk akal itu. Tetapi mutakalimun Al-Ghazali besok kita lihat marah-marah terhadap teori Ibnu Sina ini. Oke, sekarang Puspita. Silakan Puspita. Baik, Pak. Jadi di sini kan kebetulan saya kan memang mendapat bagian kelompok untuk menjelaskan tentang teori emanasi. Namun dari awal kan
sebenarnya sulit dipahami ya tentang Ya, emanasi ya ini. sulit memang. Terus, Seperti ya, jadi seperti tadi yang tertulis di dalam presentasi saya, yang seperti teori Aristoteles yang berpendapat bahwa alam dunia adalah azali dan tidak ada dalil akal yang dapat membuktikan bahwa dunia ini ada permulaannya. Jadi dari dari dasar ini kan Ibnu Sina berpendapat bahwa alam ini bukan azali, tetapi didahului oleh keadaan tidak ada, yang berarti baharu. Dalam teori emanasi, Ibnu Sina berpendapat bahwa alam diciptakan oleh Tuhan dalam keadaan ada, bukan adanya alam dari ketidakadaan. Dari kedua ini kan beda, seperti berbeda ya Pak. Eh, yang pertama itu Ibnu Sina menyebutkan alam ini bukan azali, yang didahului oleh keadaan tidak ada. Namun selanjutnya lagi ada ada pengakuan bahwa alam ini diciptakan oleh Tuhan dalam keadaan ada, bukan adanya alam dari ketidakadaan. Nah, dari sini kan saya jadi bingung, terus saya mencari tahu. Itu di salah satu buku ternyata yang untuk memahami bahwa alam ini diciptakan dari keadaan tidak ada itu tidak melulu hanya dipikir dengan pikiran yang tidak didasari oleh pengetahuan saja. Namun sebelum itu kita sebenarnya harus memahami tentang filsafat wujud menurut yang telah dijelaskan oleh Ibnu Sina. Jadi untuk mengetahui itu kan kita harus untuk menerangkan ketiadaan adalah wujud dijelaskan oleh Ibnu Sina dengan logika. Yang mana yang saya baca salah satu buku itu, menurut Ibnu Sina, setiap manusia seringkali membicarakan sesuatu yang tidak ada atau tidak mewujud. Dalam hal ini, manusia menggunakan imajinya untuk menggambarkan ketiadaan demi ketiadaan, sehingga membentuk makna-makna dari wujud-wujud ini. Karena kita mengadakan objek-objek ini di dalam pikiran kita. Misalnya, makhluk ruang angkasa yang tidak diketahui keberadaannya, tetapi pikiran membuat gambaran-gambaran tertentu sehingga seakan-akan makhluk ruang angkasa itu ada atau wujud. Tetapi sesungguhnya yang dibicarakan oleh manusia bukan objeknya, melainkan itu suatu kumpulan sifat. Jadi, untuk memahami tentang teori emanasi Ibnu Sina, sebelumnya kita harus memahami filsafat wujud Ibnu Sina terlebih dahulu seperti itu, Prof. Atau bagaimana? ya. Ya tadi kata emanasi tadi itu nadhariyatul faid, melimpah ya. Ya itu sebetulnya ingin memediasi bahwa bagaimana hubungan one and many itu. Kemarin kita sudah bicara tentang one and many. Karena itu sebetulnya cara berpikir gitu ya. Tambah one and many gitu. Bagaimana dari ya menurut teori dia wajibul wujud itulah one dalam arti wajibul wujud Tuhan dalam arti wajibul wujud, lalu ke many itu yang mungkinul wujud atau apa li ghairihi tadi loh, wajibul wujud li ghairihi itu many. Wajibul wujud li ghairihi dia ada karena adanya yang lain. Apa namanya? Alam semesta itu ada kan karena li ghairihi, bukan ada begitu saja. Kalau one tadi itu wajibul wujud lidatihi. Jadi dia ada dengan
dengan otonom gitu ya, tanpa one itu ada dengan otonom. Maka sebetulnya jadi ini sebetulnya juga melatih bagaimana sih jiwa dalam hubungannya dengan berpikir ya. Jiwa tadi yang jiwa insani, tadi salah satu kemampuan yang tidak dimiliki oleh jiwa nabati dan jiwa hewani adalah kemampuan berpikir gitu. Nah, berpikir itu berpikir di dalam dirinya dia sendiri, dalam manusia itu sendiri, dan dia juga berpikir tentang di luar dirinya, yaitu alam semesta, mungkin tentang ketuhanan, dan lain sebagainya tadi itu. Nah, lalu bagaimana hubungan ini yang kemudian dia menelurkan teori emanasi itu, antara hubungan antara wajibul wujud lidzatihi, dan itu ya sama saja, seperti roh ini tadi kan seolah-olah wajibul wujud lidzatihi, nyatanya ketika kembali ke alam bapa kita nggak bisa apa-apa kok, kita menerima saja, tidak bisa menolak. Nah, itu wajibul wujud lidzatihi, seolah-olah begitu mudahnya ya, seperti roh itu tadi, itu kan wajibul wujud lidzatihi ya karena dia adalah bagian wa nafakhtu fihi min ruhihi. Jangan lupa bahwa fal yanduril insanu mimma khuliq itu, bahwa Tuhan itu meniupkan roh kemudian terpari di dalam badan manusia gitu. Nah, Tuhan meniupkan roh itu, jangankan Tuhan rohnya itu sendiri, jangankan Tuhan, roh yang ada dalam badan kita, Anda sendiri nggak tahu, saya sendiri nggak tahu, Ya taunya saya bisa berjalan, makan, berpikir. Ketika tidur saja, itu loh misterinya wajibul wujud lidzatihi itu. Jangankan Tuhan alam semesta, ketika kamu tidur, itu aja semua organ-organ mata penglihatan, organ-organ hidung penciuman, organ-organ telinga pendengaran, semua tidak berfungsi. Nah, yang penglihatan, penciuman, kemudian pendengaran tadi itu betul-betul mani, itu wajibul wujud li ghairihi. Jadi dia bisa melihat, bisa mendengar, dan bisa mencium karena li ghairihi, karena ada jiwa tadi. Ajaib sekali kan, gitu. Ajaib sekali itu. Kita yang tiap hari menjalani seperti itu aja, ada ruang, ada dimensi yang betul-betul kita angkat tangan ketika dicabut ya, lalu semua wajibul wujud li ghairihi tadi sama sekali tidak berfungsi dia. Artinya kita depends kepada sesuatu yang suci tadi, al-quwwah al-hadsiyah tadi, dan itu ada di tangan wajibul wujud li dzatihi, dan dia tidak terpengaruh oleh siapapun gitu. Wajibul wujud li dzatihi itu ya otonom lah bahasa. Kalau yang wajibul wujud li ghairihi tadi heteronom. Mungkin kalau bahasa modernnya Immanuel Kant itu begitu. Li ghairihi itu heteronom, kalau li dzatihi itu otonom gitu. Ya terserah Anda percaya atau tidak bahwa di dalam diri kita ada hal-hal yang sifatnya otonom tadi.
di mana kita nggak ngerti kapan mati, kapan dicabut, begitu ya. Dimanapun kita nggak tahu, itulah misterium tremendum, misteri yang sangat mengagumkan itu. Dan itulah to some extent itu ya quwwah al-hadsiyah tadi ya. Nah, bagaimana ya itu yang bagaimana hubungan antara wajibul wujud li dzatihi dengan wajibul wujud li ghairihi, itu yang disebut Ibnu Sina bukan penciptaan, bukan al-khalq, tetapi itu adalah emanasi. Itu emanasi, itu bukan bukan penciptaan dari ada kepada dari tiada menjadi ada. Semuanya juga sudah dari ada sebetulnya, artinya basic formulanya itu sudah ada. Entah namanya tanah, unsur tanah, entah namanya unsur hawa, entah unsur api, entah unsur apalagi 4 fal yang duril insanu mimma khuliq tadi itu kan 4 itu. Tanah, api, air, udara. Tanah, api, air, udara itu ada dari sononya, bukan tidak ada, itu ada, unsur-unsur fundamental itu ada. Ar-Razi juga bicara begitu kan. Jadi memang, nah itu, unsur-unsur itu tiada. Nah, bagaimana hubungan antara al-wujud li dzatihi dengan al-wujud li ghairihi itu bukan penciptaan begitu, tapi limpahan. Nah, itu tadi kata-katanya kan. Tadi kan nyebut emanasi adalah teori keluarnya. Jadi keluarnya bukan penciptaan ya, tapi keluarnya sesuatu yang mungkin, yaitu yang mungkin ini makhluk yang mungkin itu yang disebut li ghairihi tadi. Wajibul wujud li ghairihi tadi. Itulah yang disebut mungkin dari zat yang wajibul wujud li dzatihi. Nah, wajibul wujud li dzatihi jadi keluar itulah hubungan antara wajibul wujud li dzatihi dengan wajibul wujud li ghairihi, antara yang otonom dengan yang heteronom. Itu adalah prosesnya adalah emanasi. Gitu. Emanasi itu sangat subtil sekali ya. Tadi katanya apa tadi itu? Ya seperti bagaimana tiba-tiba, nah seperti cahaya itu kan nur itu ya, cahaya ya. Cahaya itu kan seperti emanasi. Cahaya itu kan menembus ya. Cahaya itu seolah-olah menembus ya. Bukan hubungan antara matahari, kemudian panas, kemudian api. Itu kan tidak ada mana yang awal, mana yang akhir itu. Itu menembus itu antara panas, api, dan matahari itu. Nah, semacam itu ya hubungan antara, lagi-lagi ini adalah tingkatan the life of mind ya, kehidupan apa namanya? Kehidupan akal pikiran, the life of mind. Jadi kita memang harus punya imajinasi seperti itu. Jadi
lidzatihi dan wajibul wujud li ghairihi tadi itu adalah emanasi, bukan penciptaan seperti ketika kita menciptakan pemahat menciptakan patung, nah, bukan begitu, bukan pelukis menciptakan lukisan, bukan begitu, itu ya pekerjaan wajibul wujud li ghairihi itu, meskipun di dalam pekerjaannya tadi juga ada proses emanasi sebetulnya. Ketika ide-ide besar sang pematung, ide-ide besar pematung memancar menjadi kreativitas dan inovasi, lalu menjadi benda yang wujud dalam bentuk patung. Jadi sedikit banyak itu juga ada proses emanasi juga, bagaimana ide-ide besar, form itu ide-ide besar yang ada dalam otaknya pematung, lalu dia bisa memunculkan karya yang disebut lukisan atau ya patung gitu kan. Ya, maka jauh lebih rumit ketika bagaimana penciptaan langit dan bumi gitu. Nah, itu lebih rumit lagi gitu. Nah, disitulah kemudian ya semua masih spekulatif, tetapi spekulatif dalam arti the life of mind itu seperti itu menurut itu. Dan tadi saya mendengar bahkan memahami hal-hal yang sifatnya universal itu juga emanasi sifatnya ya. Tadi siapa tadi yang pertama tadi? Mengalirnya sesuatu dengan mudah, tadi itu emanasi dengan mudah. Bahkan juga memahami hal-hal yang universal itu juga seperti proses emanasi juga. Jadi umpamanya kita ya orang-orang beragama ini, kalau kita ini terlalu terjebak kepada wajibul wujud li ghairihi, ya kan, maka kita akan sulit memahami wajibul wujud lidzatihi dalam arti apa itu kemanusiaan. Itu universal. Kemanusiaan itu seperti apa? Keadilan. Keadilan itu seperti apa? Kejujuran. Nah, itu prosesnya mesti emanasi itu. Artinya kita menembus ke wilayah yang sangat-sangat halus, lalu memunculkan kesadaran baru bahwa oh iya ya, kita nggak boleh egois ya. Nah, egois itu wajibul wujud li ghairihi. Oke. Nah, ketika kita ingin keluar dari jebakan kepentingan-kepentingan ego kayak begitu, kita harus mentransendensi atau emanasi atau iluminasi. Itu kata-kata yang ya tidak sinonim, tetapi begitu. Kita harus mentransendensikan, kita harus keluar dari jebakan kepentingan egoisme keagamaan, egoisme kultural, egoisme etnis, egoisme keluarga. Nah, itu untuk masuk ke wilayah yang lebih halus, itu sifatnya juga emanatif. Gitu. Emanatif ya, memahami hal-hal yang universal itu emanatif. Halus sekali gitu. Tiba-tiba kita bisa sadar bahwa oh iya ya saya keliru lah ini kalau agama kok untuk membunuh manusia gitu. Itu kalau tidak ada proses filosofis ke wilayah yang lebih tinggi, berpikir yang lebih tinggi, yaitu memasuki wilayah tadi hal-hal yang universal, kemanusiaan, keadilan,
welas asih, itu kan sebetulnya untuk masuk menembus ke situ kan tidak bisa diciptakan, tetapi itu adalah proses emanasi tingkat tinggi sebetulnya dan berpengaruh pada kehidupan kita. Nah gitu, yang saya dengar tadi uraian Anda kayak gitu. Jadi hubungan antara one and many itu melimpah, dan juga dari many kembali ke one, dalam arti wajibul wujud li ghairihi kembali ke wajibul wujud li dzatihi, antara partikular dan universal itu juga ada proses emanasi. Prosesnya sangat halus, tapi begitu klik ya mudah, bisuhulah tadi, dan impact-nya merubah bagaimana jiwa yang semula agak nabatiyah tadi, jiwa yang semula agak hayawaniyah tadi, pemarah, pembenci, pendengki, itu bisa berubah menjadi jiwa yang lebih halus, gitu. Kesabaran, kebijaksanaan. Nah, bayangkan aja bagaimana merubah dari pemarah menjadi bijaksana. Itu kan bukan proses menjadi dalam khalaq, penciptaan, tidak. Tapi itu adalah proses yang lebih halus, dan itulah seolah-olah disebut film atau emanatif tadi itu. Tidak tahu saya bisa difahami atau tidak, karena ini semua nanti ada hubungannya dengan teori akal dia. Ada al-aql, apa tadi? Al-aql al-hayula, atau ya mudahnya ada al-aql al-fa'al, ada al-aql bil quwah, al-aql bil quwah, al-aql bil fi'li, al-aql al-mustafad, itu yang terdidik, kemudian kombinasi antara tiga-tiganya, al-aql al-bil fi'li, itulah al-aql bi ghairi, wajibul wujud li ghairihi tadi. Kalau saya begitu, al-aql bil quwah itu. Tetapi yang potensial itulah wajibul wujud li dzatihi, itu potensi manusia yang dari sononya memang sudah begitu, built-in. Tetapi ketika dia tidak terdidik, terdidiknya itu al-aql al-mustafad, itu terdidik. Nah, kalau ketika tiga-tiganya itu dikombinasikan, lalu akan menjadi al-aql al-fa'al. Jadi akal yang inovatif, yang transformatif, ya, dalam hal akhlak transformatif, tetapi dalam hal kehidupan duniawi dia bisa inovatif, bisa kreatif, begitu. Maka pembahasan akal itu penting juga saya kira, dan Ibnu Sina sudah mengawali itu. Nah, begitu kira-kira hubungan antara Puspita tadi, antara teori emanasi, lalu saya kaitkan dengan wajibul wujud li ghairihi dan wajibul wujud li dzatihi. Lalu jadi ini lebih mudah kalau ditarik ke bagaimana the life of mind itu, bagaimana sih sebetulnya alam kehidupan pikiran, alam kehidupan pikiran itu seperti apa. Jadi memang sangat-sangat abstrak ya, karena ini bukan ritual yang kemudian ya ritual begitu, tetapi ini cara berpikir. Oke, kemudian ada hubungannya juga tadi tentang keabadian roh dan lain sebagainya tadi.
Saya berhenti. Silakan ada tanggapan dari yang lain. Saya kira karena banyak macetnya ya, sehingga belum udah habis waktunya. Macet di awal tadi 20 menit, 25 menit ya. Silakan kalau memang ada yang mau nanggapi. Pemakalah juga boleh, yang lain juga boleh. Puspita boleh juga, silakan Puspita atau Wildan atau siapa. Elsa. Ya, terima kasih Pak atas penjelasannya. Kalau tidak hanya terima kasih, tapi Anda mengulang lagi apa gitu boleh. Yang dikaitkan dengan keprihatinan kamu. Wildan, Ya, Prof. apa kesan kamu atau respon kamu apa? Nah, the life of mind itu yang melanjutkan barat. Di timur nggak begitu nggak mekar, nggak hidup. The life of mind itu dalam arti filosofis itu barat ya. Selain teknologi, dunia barat itu dalam filsafatnya cuma berkembang terus sampai sekarang ya. Berkembang terus. Tapi bagi kita dianggap tidak penting gitu. Sebagai gantinya ritual. Bukan the life of mind, tetapi menjadi ibadah dalam arti ritual gitu. Ya itu oke saja, tetapi menjadikan peradaban Islam kan meluncur ke buritan. Tidak maju ya, tidak maju. Bahkan sampai sekarang masih inginnya bom-boman terus itu antara Syiah dan Sunni gitu yang di Timur Tengah kan seperti itu. Itu artinya betul-betul wajibul wujud li ghairihi, betul itu. Tidak bisa menembus ke wilayah wajibul wujud li dzatihi. Artinya perdamaian itu kan wajibul wujud li dzatihi. Peaceful coexistence, bagaimana sih hidup damai dengan keanekaragaman. Sulit sekali umat Islam masuk ke situ karena mereka terjebak kepada wajibul wujud li ghairihi. Wajibul wujud li ghairihi itu kalau di dalam alam berpikirnya ya egois itu. Dia tidak bisa keluar dari jebakan egoisme kultural, egoisme agama, egoisme kelompok, egoisme organisasi. Maka kalau saya melihat kalau berpikirnya hanya wajibul wujud, cara berpikirnya ya, cara berpikirnya itu wajibul wujud li ghairihi, maka dia sangat riskan sekali untuk terjebak kepada kepentingan nabatiyah dan hewaniyah dan mudah konflik ya, sumbu pendek itu. Karena dia tidak pernah membayangkan dan itu sifatnya menembus wild ke wilayah wajibul wujud lidzatihi. Jadi terserah mau kayak apapun kehidupan dunia tetapi yang penting kedamaian. Nah, kedamaian itu wajibul wujud lidzatihi, otonom itu. Dimanapun orang mau hidup bahagia harus damai. Mau majemuk, mau umat Islam sulit sekali untuk memasuki wilayah wajibul wujud lidzatihi. Mereka terjebak kepada wajibul wujud. Wajibul wujud itu berpikir ya. Bukan wajibul wujud agak spekulatif tadi, akal 1, akal 2, akal 3, akal 10 itu agak spekulatif bagi saya.
Tapi kalau dalam artian wajibul wujud li dzatihi itu otonom, wajibul wujud li ghairihi itu heteronom, dan umat Islam umumnya jatuh kepada heteronom karena kepentingan kelompok, dan dia tidak bisa lepas dari kepentingan kelompok, lalu konflik antara Sunni dan Syiah, antara Sunni dan Ahmadiyah, antara Salafi, antara Wahabi, lalu saling kafir mengkafirkan. Artinya tidak ada konsep otonom di dalam otak mereka. Tidak ada yang damai tanpa prasyarat, tidak ada. Semua prasyarat. Nah, itu mungkin begitu. Yang wajibul wujud lidati itu prasyarat, ada prasyaratnya. Oke, tetapi kalau prasyaratnya asal saya dihargai, prasyaratnya asal saya dihormati, prasyaratnya saya asal kamu mengikuti saya, begitu, itu prasyarat. Tetapi wajibul wujud lidzatihi itu tanpa syarat. Tanpa syarat. Nah, gitu gampangnya begitu. Apa tahu wajibul wujud lidzatihi itu tanpa syarat. Seperti itu tadi, peaceful life. Tapi kalau ya peaceful life itu yang saya kira yang paling gampang ya. Dan nyatanya umat Islam sangat sulit sekali karena semua harus bersyarat. Bersyarat itu li ghairihi, itu bersyarat. Jadi wajibul wujud itu ya keadaan yang harus terlaksana. Mudahnya begitu. Wajibul wujud itu kalau saya secara filosofis begitu. Keadaan yang keadaan seperti adanya, seperti gitu. Kalau masih dengan banyak syarat, ruwet begitu, itulah lower order of thinking skill kalau saya, itu berpikir rendah. Karena persyaratannya macam-macam ya. Tapi kalau yang tanpa syarat itu berpikir tinggi. Oke, ya memang masyarakat majmuk, saya ya harus hidup damai, apapun. Gitu. Nggak usah kafir mengkafirkan, nggak usah musyrik memusyrikkan, nggak usah mengejek gitu. Itu saya kira. Nah, dalam dunia pendidikan kita agak jauh untuk menghubungkan dua itu tadi. Ayo. Nah, saya membawa ke wilayah yang lebih empirical, sociological. Itu tadi, ya, meskipun philosophical itu, tapi itu sociological betul. Saya nggak membawa ke arah penciptaan langit dan bumi, ya lah, raiso. Itu nggak bisa. Ya. Di luar beyond human capacity itu untuk memikirkan penciptaan langit dan bumi. Saya alirkan ke wilayah berpikir yang lebih bermanfaat. Mengapa dunia muslim kok sering bom-boman gitu? Ya karena tidak ada ide besar di dalam wajibul wujud lidzatihi. Damai ya damai, bukan damai asal kamu. Nah, kalau ada asal itu prasyarat. Damai asal kamu ikut organisasi saya ya. Nah, itu wajibul wujud li ghairihi. Yang diperlukan sekarang adalah wajibul wujud lidzatihi, yaitu otonom, bukan heteronom. Cek aja nanti di ensiklopedia filsafat apa yang saya maksud itu. Ya meskipun buku-buku filsafat Islam yang kamu kaji, saya yakin tidak begitu menjelaskannya. Sehingga rumit sekali dan kurang bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Padahal filsafat harus hidup
berhari-hari. Nah, ketika kita dengan cara emanasi tadi bisa menghubungkan antara wajibul wujud lidzatihi, artinya otonom, dan wajibul wujud lidzati li ghairihi itu heteronom, dan itu lewat emanasi, prosesnya halus sekali, dan itulah yang kemudian menjadi al-aql al-fa'al, akal yang berfungsi. Nah, selama ini akal kita itu tidur, al-aql ar-raqid, al-aql al-fa'al. Jadi akal yang kreatif, inovatif, dan transformatif dalam hal akhlak, itulah al-aql al-fa'al. Inovatif dalam hal teknologi, kreatif di dalam solving the problem, kemudian transformatif ketika kita bisa merubah akhlak yang buruk menjadi akhlak yang baik, itulah transformatif. Nah, itulah al-aql al-fa'al, jadi akal yang berfungsi dengan baik. Nggak tahu saya, kamu baca buku-buku ada yang nguraikan kayak gitu nggak? Tarwiyah atau Puspita atau Wildan tadi? Kok diem 1000 bahasa semua? Kalau yang saya baca dari jurnal itu malah kebanyakan ini sih Prof, kayak apa? Teori pancaran tentang penciptaan alam gitu-gitu sih. Kayak ada yang tadi menjelaskan tentang kayak dikaitkan sama apa?